Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana, kabar rantau. Kali ini kita akan membahas tentang kisah cinta Tan Malaka dan Syarifah Nawawi, gadis Minangkabau pemilik hati Bapak Republik Indonesia Merdeka. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Tan Malaka adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Namanya sangat melegenda, bahkan ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 53 yang ditandatangani pada 28 Maret 1963. Sebagai seorang tokoh revolusioner, Tan Malaka terlibat dalam berbagai kegiatan politik dan aktivisme. Ia menjadi anggota Partai Komunis Indonesia, PKI, dan terlibat dalam perjuangan melawan penjajah Belanda. Dalam perjuangannya, Tan Malaka menjumpai halangan dan rintangan, mulai dari penangkapan dan pembuangan di Kupang, pengusiran dari negara Indonesia, seringnya konflik dengan Partai Komunis Indonesia hingga pernah diduga kuat sebagai dalang dibalik penculikan Sultan Syahrir pada bulan Juni 1946. Pada 7 November 1948 Tan Malaka membentuk Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba. Partai ini menganut pemahaman anti-fasisme, anti-imperialisme, dan anti-kapitalisme. Setelahnya, Tan Malaka membentuk pasukan gerilya pembela proklamasi guna melawan Belanda, tetapi tak mendapat dukungan TNI. Namun, perjuangan Tan Malaka harus terhenti pada 19 Februari 1949, karena dianggap berpaham kiri. Ia bersama pengikutnya ditangkap di Kediri, Jawa Timur. Saat itu Tan Malaka dikabarkan dieksekusi mati dengan cara ditembak, kemudian jasadnya dimakamkan di Selopanggung, Kediri. Kemudian dipindahkan di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Perannya sebagai pemikir dan revolusioner telah menginspirasi banyak orang dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini. Salah satu karya yang menggambarkan perjalanan hidup dan pemikiran Tan Malaka adalah buku berjudul Dari Penjara ke Penjara. Buku tersebut memberikan wawasan mendalam tentang pengalaman pribadinya, perjuangannya dalam mencapai kemerdekaan, dan pandangannya terhadap politik dan sosial di masa itu. Dalam buku itu, Tan Malaka mengungkapkan betapa pentingnya kesadaran politik dan persatuan dalam mencapai tujuan kemerdekaan. Menurut resensi buku Tan Malaka, Dari Penjara ke Penjara yang dipublikasikan di ResearchGate, karya ini memberikan gambaran yang kuat tentang perjalanan hidup dan pemikiran Tan Malaka. Buku ini mengungkapkan betapa gigih dan berani Tan Malaka dalam melawan penjajahan, meskipun ia seringkali dipenjara dan menghadapi berbagai rintangan. Sebelum berpulang, Tan Malaka sempat menulis beberapa karya yakni Naar de Republik Indonesia, Tanah Orang Miskin di HT Free World edisi Maret 1920, Aksi Massa, Dari Penjara ke Penjara, Manifesto Jakarta, Rencana Ekonomi Berjuang, Pidato Purwokerto, Gerpolek, Gerilya, Politik, Ekonomi. Buku Naar de Republik Indonesia merupakan karya Tan Malaka yang menginspirasi Soekarno dan Bung Hatta membentuk Republik Indonesia. Sebab buku ini berisi konsep bangsa Indonesia dan perjuangan kemerdekaan pribumi untuk lepas dari kolonialisme. Maka itu, Tan Malaka mendapat julukan Bapak Republik Indonesia. Pemikiran Tan Malaka sangat dipengaruhi oleh perjuangan rakyat dan semangat nasionalisme. Dia menekankan pentingnya perjuangan rakyat dalam mencapai kemerdekaan dan keadilan sosial. Pemikiran dan ide-idenya tentang demokrasi sosial dan anti-imperialisme sangat dihormati oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta. Salah satu tokoh sejarah Indonesia ini memutuskan untuk tidak menikah dan memilih untuk hidup melajang dan tak membangun keluarga sebagaimana banyak pemimpin republik lainnya di dunia. Tak banyak referensi dan data terkait kisah percintaan pahlawan berjuluk Bapak Republik Indonesia ini. Namun Tan Malaka sendiri tak pernah menceritakan kisah kasihnya dengan noni Belanda itu di dalam memuarinya dari penjara ke penjara. Dari data yang dihimpun berbagai sumber menyebutkan kisah percintaannya itu dimulai di sebuah kota kecil di Sumatera Barat,
seorang pemuda bernama Ibrahim yang kemudian dikenal sebagai Tan Malaka, merasakan cinta pertamanya. Saat itu, Ibrahim sedang menempuh pendidikan di Quekscol, Bukit Tinggi. Di sanalah ia bertemu dengan Syarifah Nawawi, seorang gadis yang cantik dan cerdas, yang menjadi teman sekelasnya. Keduanya segera terikat dalam hubungan yang mendalam, di mana perasaan mereka tumbuh seiring dengan kebersamaan di bangku sekolah. Namun, cinta mereka diuji oleh keputusan sulit yang harus diambil Ibrahim. Ketika keluarganya menawarkan gelar kehormatan datuk, yang membawa tanggung jawab besar dalam masyarakat, ia dihadapkan pada dua pilihan yang sulit, menolak gelar tersebut dan menikahi Syarifah, atau menerima gelar datuk dan meninggalkan cintanya. Setelah merenung, Ibrahim memilih untuk menerima gelar tersebut, memahami bahwa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakatnya harus diutamakan. Keputusan ini memisahkannya dari Syarifah, cinta pertamanya yang ia tinggalkan dengan berat hati. Tetapi cinta Tan Malaka berakhir bertepuk sebelah tangan. Syarifah tak pernah sekalipun membalas surat-surat dari Tan Malaka. Syarifah Nawawi merupakan gadis Minangkabau kelahiran tahun 1896. Ayahnya bernama Nawawi Sultan Makmur, seorang guru bahasa Melayu di Quekscol Bukit Tinggi. Ibunya adalah seorang wanita Minang bernama Fatimah. Tamat dari Quekscol Bukit Tinggi, Syarifah bersama dengan saudara perempuannya Syamsiah dikirim oleh ayahnya ke Salemba School di Batavia. Setelah penobatannya, Ibrahim, yang kini dikenal sebagai Datuk Tan Malaka, melanjutkan pendidikannya ke Belanda. Jarak yang begitu jauh semakin memperlebar jurang antara dirinya dan Syarifah. Tanpa kabar dari Tan Malaka, Syarifah akhirnya menerima lamaran dari Bupati Cianjur, R.A. Wiranata Kusumah, seorang pria yang sudah memiliki 2 istri. Pernikahan ini, sayangnya, tidak membawa kebahagiaan bagi Syarifah, yang akhirnya berujung pada perceraian. Sementara itu, kegagalan cinta pertamanya telah meninggalkan luka mendalam di hati Tan Malaka. Sejak itu, ia memilih untuk hidup sendiri, tanpa terikat pada hubungan yang serius sebagaimana pahlawan kemerdekaan lainnya. Setelah menjanda pun kabarnya Tan Malaka sempat menemui Syarifah, ia hendak meminang perempuan itu namun lamarannya ditolak oleh Syarifah Nawawi. Di Belanda, Tan sempat menjalin hubungan dengan seorang gadis Belanda bernama Fanny Struijvenberg, namun hubungan mereka tidak pernah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tan Malaka, yang selalu terbebani oleh kenangan akan Syarifah, terus merasa bahwa cinta tidak lagi memiliki tempat dalam hidupnya. Pengalaman pahit ini menjadi salah satu alasan mengapa Tan Malaka memilih jalan komunisme. Bagi Tan, ideologi ini tidak hanya merupakan landasan politik, tetapi juga pelarian dari rasa sakit yang terus menghantuinya. Cinta yang gagal membuatnya lebih fokus pada perjuangan dan revolusi, alih-alih mencari kebahagiaan pribadi. Perjalanan hidup Tan Malaka membawanya ke berbagai negara. Di Filipina, di bawah nama samaran Elias Fuentes, ia sempat jatuh cinta pada seorang perempuan lokal, namun hubungan mereka berakhir tragis ketika Tan ditangkap dan dideportasi. Di Tiongkok, Tan bertemu seorang gadis muda berinisial AP di Xiamen, yang sering datang untuk belajar bahasa Inggris darinya. Meskipun mereka saling terbuka, hubungan itu pun tidak berlanjut ketika Tan harus meninggalkan Amau pada tahun 1937. Setelah bertahun-tahun berkelana dan terlibat dalam perjuangan revolusioner di berbagai belahan dunia, Tan Malaka akhirnya kembali ke Indonesia. Di Jakarta, ia bertemu Paramita Abdur Rachman, keponakan Ahmad Soebarjo, yang sempat membuatnya kembali merasakan getaran cinta. Hubungan mereka cukup serius hingga banyak yang mengira mereka telah bertunangan. Namun, sekali lagi, tugas dan perjuangan politik menghalangi Tan untuk mengejar kehidupan pribadi. Tan Malaka meninggal secara tragis pada tahun 1949, ditembak oleh tentara Indonesia. Ia meninggalkan dunia ini sebagai seorang pejuang tanpa cinta, seorang jomblo revolusioner yang memilih perjuangan di atas segala hal, termasuk cinta. Syarifah Nawawi tetap menjadi bayangan dari cinta yang hilang, kenangan yang terus menghantui setiap langkahnya dalam perjuangan panjangnya demi kemerdekaan bangsanya. Sekian mungkin sedikit cerita tentang kisah cinta Tan Malaka dan Syarifah Nawawi, gadis Minangkabau pemilik hati Bapak Republik Indonesia Merdeka. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.